Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang ketika bumi berhenti berputar, yaitu artinya kita belajar tentang hari kiamat. Kalau bumi sudah berhenti berputar, berarti itu hari kiamat. Di dalam surat Al-Qari'ah, ini sudah yang kita baca kemarin, yang kamu baca kemarin, yang sudah diupload, ya ini Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Itu menceritakan tentang hari kiamat. Jadi hari kiamat itu seperti manusia itu seperti aneh-aneh itu seperti laron yang bertebaran, terbang itu ya, laron terbang kemudian tertiup oleh angin tuh. Terus bahkan gunung itu, pada gunung itu besar seperti bulu, tahu ya, bulu ayam yang itu, terus kemudian eh, tertiup oleh angin, itu bertaburan seperti itu. Dan nanti kalau seperti itu sudah ada gunung gunung meletus seperti ini ya. Ini gunung meletus, kemudian ada eh, tabrakan ini ya antara planet satu dengan planet yang lain. Kita akan tabrakan di antaranya ya bumi ini, ya planet bumi itu nanti akan hancur dunia ini. Nah, setelah itu uh, manusia akan ditimbang kebaikannya, baik amal ibadahnya. Kalau amal ibadahnya baik itu lebih berat, berarti dia ditempatkan di surga. Kehidupan yang memuaskan itu tempatnya di surga. Dan apabila orang itu timbangan baiknya itu ringan, maka kembalinya akan di neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Neraka yang sangat panas sekali. Kemudian di Al-Quran juga di surat Al-Zalzalah itu eh, alamat alamat itu tanda-tanda kiamat, itu diantaranya munculnya bergoncangnya dunia karena bertabrakan dengan meteor jatuh ini ya. Terus kemudian ada yang lain, terus kemudian akhirnya tsunami, yang katanya akan ada tsunami yang tingginya 20 meter itu ya, itu bahaya. Nah, tapi kita boleh yakin boleh tidak karena belum kejadian, tapi kita tetap waspada saja. Nah, terus kemudian eh, orang-orang nanti bertanya-tanya, ini ada apa gitu kan, nggak tahu karena kesibukan untuk bekerja, kesibukan yang lain itu tidak memikirkan yang demikian itu. Jadi orang tahu, ini ternyata ini sudah kiamat. Kalau sudah kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, dibangkitkan dari kematiannya berdasarkan amalnya, bukan dimunculkan lagi wajahnya itu seperti saat di dunia ini, tidak. Yang dimunculkan seperti amalan di dunia ini. Misalkan amalnya seperti hewan, berarti munculnya bisa kepala manusia berbadan hewan, ataupun kebalikannya, berbadan manusia berkepala hewan. Terus kemudian apabila amalnya itu baik, sebesar apapun kebaikannya, ya ini kebaikan seberat dharoh. Dharoh itu benda yang sangat kecil, yang sangat ringan, diibaratkan seperti itu. Apabila kita berbuat baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila sedikit saja kita berbuat jelek, oleh Allah akan dibalas juga. Tuh. Nah, tanda-tanda hari kiamatnya itu banyak sebenarnya, tapi ini yang saya tampilkan. Di antaranya banyak ulama yang wafat. Karena apa? Ulama itu yang memberikan informasi kepada kita semuanya tentang ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang benar. Kalau itu ulama itu tidak ada, maka amal-amal kita akan ngawur itu. Kemudian agama Islam dianggap tidak penting. Ya, orang beragama sekarang itu dianggap tidak
penting. Maka orang-orang sibuk dengan kerja, sibuk dengan aktivitas yang lain. Agama itu dianggap sudah tidak penting. Bahkan agama itu membuat ribet. Jadi setiap hari kita harus sholat, setiap tahun kita harus 1 bulan itu wajib puasa. Ya ribet lah. Itu akhirnya dianggap gak penting. Kemudian kemaksiatan semakin terang-terangan. Nah, hari ini orang-orang maksiat itu semakin ada kebanggaan tersendiri. Nah, itu ya kalau dulu itu malu-malu, sekarang itu ada kebanggaan. Nah, terus kemudian kejahatan merajalela. Nah, kejahatan sekarang itu merajalela seperti ada pembegalan, terus kemudian ada eh, yang lain-lain, pembunuhan dan sebagainya. Kemudian munculnya nabi palsu. Zaman sahabat saja itu setelah Nabi Muhammad itu meninggal, itu sudah zaman Abu Bakar. Itu sudah ada muncul nabi palsu. Itu ada sekarang yang kemarin ada yang namanya Ahmad Musotek dari India, terus kemudian Ria Elden dan sebagainya. Itu banyak yang mengatakan nabi palsu. Karena apa? Nabi Muhammad itu nabi akhirul anbiya, penutup para nabi. Setelah Nabi Muhammad itu tidak ada. Terus kemudian orang tua menjadi pembantu, bukan hanya pembantu tapi menjadi budak anaknya sendiri. Nah, kenapa? Anaknya itu sekarang hanya perintah kepada orang tuanya saja dan orang tua tidak bisa apa-apa. Misalkan anak sekarang nanti setelah bangun tidur itu akan dibersihkan tempat tidurnya, tidak mau. Bahkan mau makan saja kadang diambilkan. Ini sekarang sudah kelas 6, maka kalian harus mandiri, tidak boleh menyuruh-nyuruh orang tua. Bangun tidur ya tempat tidurnya dibersihkan, dirapikan. Misalkan makan ya ambil sendiri, cuci baju cuci sendiri, itu sudah kelas 6 ya. Terus kemudian munculnya Dajjal. Ya, muncul Dajjal ini ada yang mengatakan Dajjal itu hanya gambaran saja, ada yang mengatakan bahwa Dajjal itu benar-benar ada wujudnya Dajjal. Itu gambarnya Dajjal itu matanya cuma satu di tengah, terus batuknya ada tulisannya kafir. Itu ya itu gambaran atau jelasnya sekarang belum ada itu ya. Terus kemudian matahari terbit dari barat. Ya awalnya itu kan kebiasaan matahari terbit dari timur, ini terbit dari barat. Ya sebelum matahari terbit dari barat itu sebenarnya matahari sudah tidak terbit beberapa hari. Nah, sebelum matahari tidak terbit itu orang-orang juga tidak ada yang bertanya, loh matahari nggak terbit-terbit karena saking sibuknya di dunia itu. Maka setelah terbitnya dari barat, kemudian meteor jatuh, kemudian gunung-gunung karena tabrakan meteor jatuh ke bumi, baru tahu ternyata ini hari kiamat. Kemudian perilaku laki-laki seperti perempuan dan sebaliknya, perempuan seperti laki-laki. Ya, kemarin pas waktu video ya diantaranya apa, laki-laki rambutnya panjang, harusnya kan laki-laki rambutnya pendek. Ya, kemarin ada beberapa siswa yang saya ingatkan harus rambutnya gondrong dipotong. Nah, ini nanti ini akan mempercepat hari kiamat ini nanti ya. Jangan banyaknya bencana alam. Nah, sekarang itu sudah banyak ya bencana alam. Wis diantaranya yang hari ini pandemi corona itu ya. Ya, semoga ini cepat berlalu. Terus ini nama-nama lain dari hari kiamat. Sebenarnya banyak, di antaranya Yaumul Kiamah, yaitu hancurnya alam semesta. Nah, alam semesta ini hancur diawali dengan diterompetnya siapa namanya malaikat Israfil itu. Nah, diterompet akhirnya alamnya ini akan hancur. Terus kemudian Yaumul Akhir. Nah, setelah diterompet itu hancur, kemudian semua kehidupan mati semua. Nah, setelah itu dimunculkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan, yaitu Yaumul Ba'ats, dibangkitkan lagi dari kuburnya manusia. Apa bisa? Ya bisa, gampang itu.
Terus kemudian yaumul mahsyar. Nah, kemudian setelah bangkit dari kubur itu dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan di sana lah akhirnya ini gambaran saja ya. Matahari diturunkan sejengkal saja. Akhirnya panas, bingung dan sebagainya. Terus dikumpulkan yaumul jami, dikumpulkan di situ antri seperti antri sembako ya. Antri apa itu? Di situ yaumul hisab. Yaumul hisab. Jadi antri dihitung amal-amalnya manusia. Dihitung oleh malaikat. Dihitung ini amalnya ini baik, banyak baiknya. Ini amalnya banyak yang jelek. Itu diterima. Nah, kalau menerimanya itu ada pakai tangan kanan berarti banyak amal baiknya. Kalau menerimanya itu dengan tangan yang kiri itu alamatnya itu banyak jeleknya. Kemudian ditimbang ya mul mizan, ditimbang. Ternyata kalau amal baiknya itu baik banyak, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul jaza itu ya, pembalasan amal ibadah. Jadi kalau amalnya baik, banyak baiknya akan dimasukkan ke surganya Allah. Ini ya ditimbang di ini ya. Ini sirotol mustaqim ibaratnya seperti benang. Kalau ini ada yang jatuh di awal, kemudian di tengah-tengah akan jatuh. Ini hampir saja sampai itu juga jatuh. Nah, itu tergantung dari amalnya di dunia. Terus kemudian yaumuddin. Nah, ini sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kalau amalnya baik sudah masuk surga. Ya, tenang. Sudah sampai yes gitu kan. Kalau sudah masuk surga. Kalau tidak masuk neraka ini. Nah, ini akan nangis, dibakar dan sebagainya. Nah, semuanya itu tergantung dari kita sendiri, tergantung dari individu masing-masing. Nah, ini pilihan. Ya, nanti kalau memilih ingin di surga berarti harus beramal yang baik. Kalau pilihannya neraka, ya terserah. Berarti amalnya yang jelek-jelek, tidak pernah beribadah, itu nanti akan di neraka ini. Ini kehidupan di dunia ini adalah pilihan. Nanti jalannya tinggal kita pilih ke surga atau ke neraka. Sekian dulu dari Pak Agus. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.